Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna, yang hanya menjalankan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Bantu kami untuk memiliki kerendahan hati yang seperti ini, tidak menuntut lebih daripada yang seharusnya kami lakukan. Kami hanya menjalankan apa yang Kau kehendaki bagi kami, ya Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Tuhan datang pada saat yang tidak kita sangka-sangka. Kapanpun, dalam situasi apapun, semua menjadi kehendak Tuhan. Bahkan kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga-duga. Tuhan datang pada saat yang kita tidak sangka-sangka. Kapan tergantung seluruhnya 100% dari Tuhan. Sehebat, sejago, sekuat apapun kita, sekaya apapun, semua berada dalam kontrol dan kendali Tuhan sendiri. Kita harus bisa menyadari apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini penting bagi kita supaya kita sadar dan tahu bahwa kita bukanlah orang yang menentukan seluruh hidup kita. Sehebat, sejago apapun seperti Verdi Sambo dengan kuasa dan kehebatan dan kekayaan dan powernya dia. Ketika Tuhan mengatakan dan meminta dia untuk jatuh, untuk tersungkur di depan Tuhan dengan kuasa yang dia punyai, Tuhan mengontrol segala sesuatu. Sehebat, sekaya, sejago apapun, mungkin Presiden Putin, mungkin Presiden Cina, tetapi ketika Tuhan mengendalikan dan mengontrol, tak seorang pun dapat mengaturnya. Dan ini harus kita sadari sungguh-sungguh karena kita hanyalah hamba yang tidak berguna. Karena kita adalah abdi yang hanya sekedar menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya demi kebaikan orang lain. Jadi kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang berdosa, orang lemah, orang yang hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Bila tidak, bila ada kesombongan, keangkuhan bahwa saya akan mengatur segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu. Seandainya saya punya kuasa pun, 2 kali 5 tahun seperti Jokowi, nggak bisa lebih daripada itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, baiklah kita melihat diri kita sebagai hamba, punya kerendahan hati, punya sikap batin bahwa saya adalah hamba yang tak berguna, hanya menjalankan yang bisa saya lakukan. Yang tidak bisa saya lakukan itu bukan bagian dari hidup saya. Maka kita menjadi lebih rendah hati, lebih bersyukur, lebih berterima kasih apa yang semampu sebisa yang saya bisa lakukan dengan keikhlasan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kerendahan hati tadi. Yang kedua adalah saya hanya bisa menjalankan apa yang bisa saya lakukan. Tidak bisa hebat, tidak bisa luar biasa, apa saja. Jadi mengakui kedirian kita sebagai hamba yang tak berdaya, yang tak mampu. Lalu kuasaku bukan lagi dari diriku, tapi dari diri Tuhan. Saya kira ini penting bagi saya supaya kita tidak membuat stres, membuat depresi karena seolah-olah segalanya tergantung pada saya. Tidak. Ya, Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga-duga, itu juga suatu keutamaan untuk tidak mengatur segala sesuatu. Untuk tidak menjadikan diri kita menjadi pusat. Tuhanlah yang menjadi pusat dan orang lain menjadi pusat. Sekali lagi mari saudaraku terkasih, kita adalah hamba abdi yang sekedar menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Tuhan berikan tugas kepada saya.
Dan yang kedua adalah bahwa waktu Tuhan datang tidak tergantung dari kita, tapi Tuhan tergantung dari kehendaknya sendiri, apa yang Dia mau rencanakan bagi kita. Yang ketiga adalah apa yang bisa saya bantu adalah sebagian kecil dari seluruh rencana Allah yang mau Tuhan jalankan kepada kita. Ada orang yang melakukan hal-hal besar, silakan. Ada orang melakukan hal-hal yang indah, silakan. Tapi kita lihat Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, adalah orang yang berada dalam biara. Tidak melakukan hal-hal yang spektakuler. Tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi hanya mencintai. Taat kepada kehendak Tuhan. Mendengarkan kehendak Tuhan dan menjalankan apa yang baik yang bisa dia lakukan dalam komunitas kecilnya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan mendoakan orang-orang yang menurut dia perlu dibantu. Maka ketika dia mati, saya akan menaburkan benih, menaburkan mawar indah ke seluruh dunia supaya orang saling mencintai, saling menguatkan, saling berkasih, penuh kasih sejauh mereka mampu. Dan kita hanya menjalankan kasih itu sendiri, sekecil apapun. Ya, tidak perlu besar-besar dan tidak perlu indah-indah, tidak perlu spektakuler, tetapi mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai orang di sekitar dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Semoga hal kecil ini, apapun juga yang bisa kita lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih yang besar sekalipun. Semoga saya adalah hamba, abdi yang tidak yang tak berguna, ya, tetapi hanya mengerjakan kehendak Tuhan. Semoga kita terinspirasi untuk mencari yang paling esensial dalam hidup kita, mencintai sampai sehabis-habisnya, sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.